1411411402115. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen program pembelajaran individu. Yang pertama yaitu ada karakteristik. Karakteristik ini meliputi berbagai aspek dari peserta didik yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung seperti aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotorik, dan prestasi. Pada dasarnya, karakteristik ini berkaitan dengan kemampuan akademik, tingkah laku peserta didik, keterampilan dalam membantu diri sendiri di setiap harinya, dan juga komunikasi. Dalam prestasi lebih ditekankan kepada aspek-aspek positif yang ada di dalam peserta didik, sehingga bisa digunakan sebagai tujuan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru diusahakan agar dapat menyesuaikan peserta didik sesuai dengan kebutuhannya dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu ada tujuan. Tujuan dibuat dalam bentuk kalimat yang spesifik, operasional, dan terstruktur. Tujuan penanganan ini dibuat berdasarkan hasil dari asesmen secara menyeluruh. Jika asesmen dilakukan secara detail, maka tujuan intervensinya akan lebih spesifik. Tujuan penanganan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada tujuan dalam jangka panjang atau sasaran program tahunan. Komponen ini dijadikan sebagai kunci dalam komponen pembelajaran. Alasannya karena komponen ini bisa memperkirakan program dalam jangka panjang yang dilakukan dalam kegiatan sekolah. Tujuan dalam jangka panjang tersebut seperti term goals yang dimasukkan ke dalam program semester. Yang kedua ada tujuan dalam jangka pendek. Tujuan dalam jangka pendek ini adalah sasaran yang dilakukan setiap semester dalam 1 tahun. Tujuan ini dijadikan sebagai acuan dalam proses pembelajaran serta dikembangkan agar dapat mencapai kemampuan yang lebih spesifik. Kemampuan spesifik ini berorientasi kepada kebutuhan peserta didik dan mengarah kepada hal-hal yang positif. Kemampuan spesifik ini diharapkan bisa sesuai dengan kriteria-kriteria yang memiliki upaya untuk mencapai sasaran tahunan. Yang ketiga yaitu ada komponen deskripsi tentang pelayanan pembelajaran. Deskripsi pelayanan pembelajaran terdiri dari materi yang diberikan, metode atau strategi dalam menyampaikan materi, alat yang memudahkan dalam proses pembelajaran, adanya pelayanan pendidikan khusus yang meliputi data layanan khusus sesuai dengan kebutuhan peserta didik, baik dari segi aspek pendidikan maupun aspek yang lainnya. Contohnya yaitu layanan terapi bicara atau speech therapy. Layanan ini diperlukan untuk anak yang memiliki hambatan bicara. Bisa juga menggunakan layanan fisioterapi. Layanan ini digunakan untuk anak yang memiliki gangguan gerak motorik. Tetapi diperlukan juga adanya petugas yang bertanggung jawab dalam menanggung hal ini. Yang keempat yaitu ada komponen waktu lamanya pelayanan. Hal-hal yang diperlukan dalam rancangan program pembelajaran individu diantaranya yaitu waktu awal mulainya proses pembelajaran, waktu dalam pemberian layanan, dan estimasi pencapaian tujuan. Yang terakhir itu ada evaluasi. Evaluasi ini dibuat berdasarkan kriteria capaian serta melalui prosedur evaluasi yang tepat. Yang dijadikan kriteria dalam proses evaluasi ini merupakan perbandingan dari hasil pencapaian performa peserta didik setelah dilaksanakannya program pembelajaran individu dengan performa awal peserta didik, yaitu sebelum dimulainya program pembelajaran individu. Ada beberapa sifat yang terdapat di dalam evaluasi. Yang pertama yaitu menyeluruh. Dalam proses penilaian dilakukan secara menyeluruh pada semua aspek yang ada di dalam kepribadian peserta didik yang terdiri dari aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotorik, aspek proses, dan hasil belajar dari peserta didik. Yang kedua yaitu ada berkesinambungan. Proses penilaian dilaksanakan secara bertahap sehingga dapat memperoleh gambaran mengenai perubahan perilaku peserta didik yang dijadikan sebagai hasil dari proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu ada siklikal. Kemajuan belajar peserta didik diukur dari hasil evaluasi yang dilakukan setiap hari untuk bisa mengambil keputusan dalam membuat rancangan program pembelajaran selanjutnya. Keberhasilan atau kegagalan yang terjadi dalam proses belajar peserta didik merupakan input dalam merumuskan kembali metode, media, serta aktivitas dalam kegiatan belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.